Yang menjadi pertanyaan, apakah sebuah kesalahan Brimob mengawal petugas ukur tanah mendatangi daerah Wadas? Polri dan khususnya Brimob tidak sembarangan mengawal petugas ukur tanah ke Wadas karena ada SOP-nya. Karena Ganjar Pranowo bukan Superman, maka dia harus sehat, sehingga dia sering berolahraga sekalian belusukan seperti yang dilakukan oleh Jokowi juga, yaitu melakukan belusukan. Ganjar Pranowo hanya manusia biasa yang dipercaya sebagai gubernur. Karena dia manusia biasa yang menjadi gubernur, maka selalu ada protokoler yang harus mengatur semuanya, termasuk ada ajudan dan wakil serta staf yang membantunya untuk bekerja. Lurah, camat, kepala dinas, dan bupati juga mitra kerjanya yang akan selalu membantunya untuk bekerja. Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk membangun daerah setingkat provinsi. Jadi semua tugas Ganjar Pranowo sebagai gubernur ada protokoler yang mengaturnya supaya bisa sinergi dengan perangkat kerja lainnya di daerah setingkat provinsi. Paling tidak supaya lurah, camat, kepala dinas, dan bupati di sana ada gunanya. Kurang lebih seperti itu ya. Semua orang menjadi sukacita dan bergembira ketika akhirnya dalam kasus Wadas, Ganjar Pranowo yang selanjutnya saya sebut sebagai GP akhirnya datang sendirian menemui warga yang menolak proyek bendungan di sana. Karena dengan datang sendirian, maka dia sedang mengabaikan berbagai protokoler sebagai seorang gubernur hanya untuk menemui rakyatnya sendiri. Menurut saya lebih tepat disebut sebagai rakyat lurah, camat, dan bupati sana juga. Sebab GP hanya perwakilan pemerintah pusat, sedangkan penguasa daerah sana sebenarnya adalah bupati, camat, dan lurah di sana. Termasuk saya juga terperanjat dengan GP yang berani melakukannya sendirian, yaitu mendatangi lokasi konflik di Wadas ya, dengan melepaskan berbagai protokoler sebagai seorang gubernur. Sukacita dan kekaguman semua orang saat GP datang sendirian ke Wadas karena mereka membandingkan sebelumnya datang petugas pengukur tanah yang dikawal Brimob mendatangi daerah itu. Kemudian terjadi kericuhan dan dinilai berlebihan oleh sebagian kalangan, terutama Amnesty International. Yang menjadi pertanyaan, apakah sebuah kesalahan Brimob mengawal petugas ukur tanah mendatangi daerah Wadas? Polri dan khususnya Brimob tidak sembarangan mengawal petugas ukur tanah ke Wadas karena ada SOP-nya, sehingga bukan asal datang saja. Jika tidak ada indikasi potensi konflik, maka Brimob tidak akan datang ke Wadas. Menurut pengakuan Komnas HAM, undangan dialog terhadap pihak masyarakat yang kontra sudah disampaikan tetapi diabaikan sehingga dialog tidak berjalan. Hal itu menjadi indikasi bahwa akan terjadi konflik. Jika undangan dialog direspon dengan kehadiran oleh pihak yang kontra, maka Brimob tidak akan merasa perlu untuk mengawal petugas ukur tanah mendatangi Wadas. Betul saja, setelah petugas ukur tanah tiba, sekalipun dengan pengawalan Brimob terjadi insiden kan? Apa yang akan terjadi jika bukan Brimob yang mengawal petugas ukur tanah tersebut? Bisa terjadi hal yang tidak diinginkan oleh semua kita, bahkan lebih buruk lagi ya. Sekalipun yang datang pada saat itu, yaitu pada saat pengukuran tanah awal tersebut adalah seorang GP, bisa jadi masa akan berlaku kasar padanya juga. Makanya pada pengukuran awal bukan GP yang datang, tetapi petugas yang dikawal Brimob. Tidak ada yang menjamin pada pengukuran awal jika GP yang datang tidak akan terjadi insiden. Tidak ada yang bisa menjamin hal itu, sehingga harus Brimob yang mendatanginya duluan. Terbukti lurah, camat, kepala dinas, dan bupati setempat saja tidak muncul batang hidungnya juga kok. Mereka sendiri kemungkinan juga ketakutan sehingga tidak ada pada saat itu. Setelah kejadian terjadi baru mereka muncul. Andaikan pada pengukuran awal GP datangi lokasi lalu terjadi insiden, siapa yang bertanggung jawab? Jika terhadap Jenderal Wiranto saja bisa terjadi hal yang nyaris membuatnya kehilangan nyawa, maka terhadap GP juga bisa terjadi hal seperti itu. Semoga saja tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi siapa yang tahu bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi?
Karena itu, maka setelah dialog awal yang turut mengundang pihak kontra gagal datang, maka harus ada petugas BRIMOB yang mengawal petugas ukur tanah. Dalam kunjungan awal tersebut, dipetakan masalah dan konflik lapangan secara real, yang menjadi dasar pertimbangan kunjungan GP sendirian selanjutnya. Jika pada konflik awal GP juga hadir dan terjadi sesuatu pada dirinya, palingan kalian hanya bisa memujinya setinggi langit. Sementara Indonesia sudah kehilangan salah satu putra terbaiknya. Padahal Indonesia lebih membutuhkan GP dalam keadaan sehat dan hidup supaya bisa membangun daripada menjadi pahlawan dalam bentuk monumen. GP bukan Superman yang kebal peluru dan senjata tajam, sehingga bisa diharapkan untuk datang sendirian lagi pada kejadian berikutnya di masa depan, seperti keinginan sebagian banyak orang. Superman hanya pahlawan fiksi, tidak ada di dunia nyata. Karena itu, pada kesempatan lain, GP mungkin tidak akan datang sendirian lagi, tetapi bersama perangkat kerjanya melalui protokol resmi, seperti layaknya seorang pejabat negara. Tetapi kalau GP datang sendirian, syukur ya, puji Tuhan ya. Kalau GP selalu datang sendirian, maka sudah saatnya aparat negara lainnya seperti lurah, camat, kades, dan bupati tidak diperlukan lagi. Untuk apa ada mereka jika GP akhirnya harus kerja sendirian lagi? Mari kita berpikir dan bersikap realistis dan menerima GP bukan sebagai Superman, tetapi sebagai manusia biasa yang butuh kerjasama semua pihak, sehingga kritik yang disampaikan bukan hanya diberikan GP seorang diri sebagai gubernur saja, tetapi juga disampaikan kepada pihak lainnya, sehingga kita juga akan menuntut pihak lain untuk menjadi pahlawan bersama-sama sebagai kerja tim, bukan sebagai Superman. Dengan bekerja bersama-sama, maka kita pasti akan melakukan lebih banyak pekerjaan dan berhasil lebih banyak daripada menuntut hanya kepada seorang GP saja. Akibat menuntut GP menjadi Superman seperti itulah, maka Amnesty International menuduh GP sebagai satu-satunya orang yang melakukan kesalahan dalam konflik tersebut. Seharusnya Amnesty International juga melihat fakta undangan dari Komnas HAM kepada pihak kontra yang diabaikan begitu saja, sehingga dianggap oleh petugas sebagai indikasi akan terjadi konflik. Andaikan pihak kontra hadir dalam dialog tersebut, maka mungkin semua masalah bisa dicari solusi bersama-sama sehingga konflik tidak akan terjadi. Kenapa Amnesty International tidak mendorong pihak yang kontra hadir dalam dialog supaya menemukan solusi bersama-sama? Tuduhan Amnesty International dengan cara menutup mata terhadap GP membuat saya menduga bahwa mereka tanpa sadar telah menjadi antek asing, sebab kehadiran mereka bukan memberikan solusi, tetapi hanya mencari kesalahan saja. Mereka lebih peduli pada pihak yang kontra daripada masyarakat yang setuju pembangunan bendungan. Kesimpulan akhir, karena pihak kontra menolak hadir dialog, maka sudah terlihat ada potensi konflik, sehingga kehadiran BRIMOB dibutuhkan untuk mengawal petugas ukur tanah. Jadi itu bukan sebuah kesalahan, tetapi sesuai dengan SOP penegakan hukum yang berlaku. Kehadiran BRIMOB untuk mencegah hal yang lebih buruk bisa terjadi. Itu bentuk pencegahan. Karena GP bukan Superman, maka tidak bisa harapkan kehadiran GP datang sendirian lagi untuk setiap proyek yang akan terjadi nanti. Supaya lurah, camat, kadis, dan bupati terlihat ada gunanya juga. Tetapi jika GP datang sendirian, ya puji Tuhan ya. Tetapi tidak bisa harapkan seperti itu terjadi terus-menerus. Paling tidak supaya terlihat lurah, camat, kadis, dan bupati ada gunanya berada di sana. Jika tidak berguna, baiknya mereka mengundurkan diri saja. Hemat anggaran negara kan. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.